Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musbah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imamal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah, Mukasyafatul qulub. Wa qala ahlul ma'rifati as-salatu arba'atu asya, asyuru'u ma'al ilmi wal qiyamu ma'al haya'i wal ada'u ma'at ta'zimi wal khuruju ma'al khawfi. Wa qala ahlul ma'rifati, dan berkata orang-orang yang ahli ilmu ma'rifat, as-salatu, bermula sembahyang itu, arba'atu asya'a, yaitu 4 macam. Maksudnya, agar sembahyang itu dikerjakan dengan sempurna sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut, agar sembahyang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpengaruh untuk membersihkan atau membersihkan hati kita dan membentuk perilaku kita. Maka kata para ulama yang ahli ma'rifat, sembahyangnya itu ada membutuhkan 4 macam. As-salatu arba'atu asya'a, sembahyang itu yaitu 4 macam. Maksudnya, kesempurnaan dalam pelaksanaan sembahyang itu 4 macam. Pertama, asyuru'u ma'al ilmi, masuk mengerjakan sembahyang itu ma'al ilmi, beserta ilmu. Pertama, mengerjakan sembahyangnya itu berilmu. Karena kalau sembahyang tanpa ilmu jelas kada sah. Karena hadis yang kita sudah pelajari ketika kita awal mulai belajar kitab fikih, kitab gundul, yaitu kitab syarah Sistin, man jahila bikayfiyatis sholati wal wudu'i lam tasihha sholatuhu. Ada Rahmat, ada Rahmat. Syarah Sistin ada. Man jahila ada. Sudah belajar. Sudah. Man jahila bikayfiyatis sholati wal wudu'i lam tasihha sholatuhu wa fi ba'din nuskhi ibadatuhu. Barang siapa, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak mengetahui, artinya tidak berilmu, cara-cara melakukan sembahyang dan wudu, maka sembahyangnya tidak sah. Artinya, asyuru'u ma'al ilmi ini masuk mengerjakan sembahyang itu dengan ilmu, dalam kurung ilmu fikih. Orang hendak sembahyang sempurna itu berilmu fikih. Ilmu fikih itu
mulai batoharahnya, mulai beristinjanya benar, berwudunya benar, kemudian sembahyangnya benar secara hukum fikih. Nah, ilmu lengkap sudah. Bujur kada? Kita sudah beristinja, alhamdulillah, bujur aja. Wudu, bujurlah. Kita alhamdulillah, wudu, bujur ya. Rukun sembahyang dan yang lainnya sudahkah kita belajar? Sudah. Berarti kita sudah asyuru ma'al ilmi. Satu sudah. Tinggal yang kedua, wal qiyamu ma'al haya. Wal qiyamu, mendirikan sembahyangnya ma'al haya, beserta takut, beserta malu. Nah, ini masuk ke dalam kategori tasawuf. Di dalam kurung ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ini masuk bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Berikut, orang akan takut malu lawan Allah kalau ada di hatinya muraqabah. Kada mungkin malu ada kalau kada ada muraqabah. Malu ini lahir daripada iman, karena haya bagian daripada iman. Namun ini akan mantap hayanya kalau dia bertasawuf, punya ilmu tasawuf. Makanya didabit ilmu tasawuf. Maksudnya ilmu tasawuf ini, lamun kada ilmu tasawuf kayak anak malu. Lalu muraqabah, sembahyang harus muraqabah. Kenapa? Karena dia merasa Allah melihat perbuatan. Dia merasa Allah mendengar bacaannya. Dia merasa Allah mengetahui hati dan pikirannya sehingga malu. Malu apa? Malu bacaannya luput. Malu lawan Allah, bergerak di dalam sembahyang gerakan yang salah. Malu di dalam sembahyang karena pikiran dan hati kita diketahui oleh Allah. Artinya orang bila hendak sempurna sembahyang belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Karena di tasawuf diajarkan muraqabah. Berikut, wal ada'u ma'a ta'zimi, dan menunaikan beserta ta'zim. Melaksanakannya beserta ta'zim. Ta'zim ini membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini bagian daripada ma'rifat atau ilmu tauhid. Orang tidak akan bisa mentakzim Allah kalau dia tidak mengenal jalalullah, kemuliaan Allah, jamalullah, dan kamalullah. Orang kada akan bisa mentakzim Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah kalau dia tidak kenal Allah. Kita kalau menghormati orang itu, mau agungkan, tapi kita kadang kenal lawan orang itu. Pasti kita kadang-kadang kada beadab, kada memuliakan. Kenapa? Karena kita kada kenal. Tapi begitu kita mengenal keagungan orang ini, kebesaran orang ini, keindahan sifat orang ini, kebesaran kesempurnaan orang ini, maka ta'zim di dalam diri kita pasti ada. Artinya orang hendak sempurna sembahyang, belajar ilmu ma'rifat, mengenal Allah, berarti ini tauhid. Ini tauhid. Belajar tauhid biar mengenal Allah, biar bisa menta'zim Allah subhanahu wa ta'ala.
Berarti belajar sembahyang sempurna kalau ilmu fikihnya ada, ilmu tasawufnya dipakai, ilmu ma'rifatnya ada dipakai. Dan maksudnya ini bukan hal biasa, ini panjang penjelasan. Nah, namanya apa? Mentakzim Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allah itu sekalipun kada kita besarkan, Allah itu maha besar. Allah itu sekalipun tidak kita agungkan, Allah sudah memang maha agung. Permasalahannya, benarkah kita sudah mengagungkan Allah? Benarkah kita sudah membesarkan Allah? Jangan-jangan dia mengagungkan dan membesarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini lupa dengan kebesaran Allah, nang dia rasa kebesaran dirinya. Ketika seorang pejabat, mau bupati, wali kota, kapolres, dandim dan sebagainya, dia lupa dengan kebesaran Allah, dia merasa akulah pemimpin yang besar di sini. Ya, berarti dia hanya omongannya membesarkan Allah, tetapi dirinya mengakui kebesaran dirinya sendiri. Kada itu. Habis kayak apa mengagungkan Allah? Karena Allah itu sudah maha agung. Karena Allah itu maha besar. Yaitu tadi permasalahannya kita nang kadang merasa besar seakan-akan Allah kada maha besar. Bahasa dalam hadis kita ini rancak mengambil alih selendang Allah. Mengambil alih selendang Allah. Ini selendang bahasa dalam bahasa Arab ngarannya rida. Ini selendang. Selendang ini dalam tradisi Arab ini kebesaran. Ini kebesaran. Makanya kalau para habaib sudah memakai selendang, seakan-akan dia seorang yang besar. Lah, nah kita aja pondokan aja barang kadang selendang apanya kadang sebenarnya ini kebesaran. Besar. Nah ternyata manusia selalu mengambil selendang Allah yang merupakan lambang kebesaran Allah. Paham? Bukan berarti Allah berselendang pakai rida begini, bukan. Tetapi itu adalah simbol sifat. Simbol sifat Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Sombong itu adalah selendangku. Keagungan itu adalah selendangku. Paman naza'a ridai. Siapa yang mengambil selendangku, kata Allah, asabtuhu, dia akan aku asap. Aukamukan. Lanjaklah manusia sombonglah karena merasa besar, dia berilmu, alim, merasa baik, merasa kaya dan sebagainya, lanjak sombong. Berarti mengambil selendang Allah, mengambil sifat Allah, seakan-akan dia ingin jadi Tuhan. Kalau orang kayak ini menunjukkan kada ma'rifat Allah. Pondokan kita berilmu, kalau sombong berarti kita kada berilmu ma'rifat. Kita kada mengenal Allah, kada mengenal diri kita.
Yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, dan maha sempurna itu adalah Allah. Yang maha hina, yang maha celak, yang maha berkekurangan itu adalah makhluk atau hamba Allah, termasuk kita. Dalam sembahyang, kalau ini nang dibawa, jangan harap sempurna sembahyangnya. Kalau sembahyang kita masih merasa pejabat, jangan harap sembahyangnya baik. Kalau sembahyang kita masih merasa aku Kapolres, aku Dandim, aku polisi, aku tuan guru dan sebagainya, jangan harap sempurna. Kenapa? Kada mentakzim Allah. Yang ada dia mentakzim dirinya sendiri. Habis kayak apa? Mentakzim Allah. Kalau ingin mentakzim Allah, hinakan dirimu. Kadang-kadang hinakan diri. Secara umum pandanglah dalam diri ini sedalam-dalamnya bahwa akulah manusia yang paling berdosa. Akulah manusia yang paling hina. Akulah manusia yang paling bodoh. Itu dalam memandang secara umum gitu aja. Aku manusia yang paling bodoh. Aku manusia yang paling hina. Aku manusia yang paling berdosa. Jadi aku tidak apa-apanya. Aku tidak apa-apanya. Sekalipun jabatanku ini benar bintang 4, ini hanya bintang di bawah. Tidak apa-apanya. Berarti paham adanya? Paham. Paham dengan apa? Ilmu mengenal Allah, bahwa manusia ini bersifat kekurangan. Paham? Itu yang ada di dalam diri kita ketika sembahyang. Kalau kita punya ilmunya lebih jauh, jangan hanya merasa hina benar, tetapi merasa tiada. Ini yang lebih hebat lagi. Bahasa orang ahlul ma'rifat, leburkanlah dirimu dalam ketiadaan, maka engkau jelas mengagungkan, mentakzim Allah. Leburkanlah dirimu dengan ketiadaan, maka saat itulah hanya Allah yang maha ada, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha besar. Ini sembahyang. Kayak apa caranya? Leburkan diri kita. Bahwa aku ini jangankan berpangkat, jangankan berjabatan, nama diriku sendiri hilang. Bukan nama aku Fakhri lagi, bukan apa. Nang sembahyang ini bukan diriku ini. Paham? Yang sembahyang ini adalah rahasia diriku ini. Nah, kadang ngalih-ngalih benar. Nang sembahyang ini adalah jasadku, tapi sebenarnya jasadku ini apa? Jasadku ini adalah Nur Muhammad. Buktinya tulisannya Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Buktinya Nur Muhammad. Rohku sebagai penggerak, sebagai penglihat, sebagai pendengar dan pengerasa, itu pun dari Nur Muhammad. Paham? Paham, paham. Maka ketika kayak itu berarti diri yang bernama Fakhri ini hilang. Paham? Hilang. Yang ada adalah diri yang bernama Muhammad. Diri yang bernama Muhammad inilah rahasia Allah, maka nampaklah keagungan dan kebesaran Allah. Habis ini dipakai, ini naik naik makamnya, naik pada nang sumal, bukan muraqabah lagi, naik.
Muraqabah silahkan perjalanannya lagi. Apa? Rasakan, mantapkan. Sebelum kita takbir, sebelum kita sembahyang, yakini di dalam hati, kata di dalam hati, syuhud di dalam hati, pandang dengan pandangan yang putus, jasad dan rohku Nur Muhammad. Habis, beres. Itu. Paham? Marwah. Dan ini jangan dipandiri, mau ma'rifat bukan dikuyak-kuyakan ya. Karena ini babnya ya. Mantapkan sebelum takbir, yakini bahwa leburkan diri ini supaya takzim lawan Allah, bujur-bujur hinakan diriku. Aku bukan hanya ada, bukan hanya berdosa, tetapi aku tiada. Yang ada ini jasad dan rohku ini adalah Nur Muhammad. Anyar takbir Allahu Akbar. Ningarannya sembahyang ada ma'atta. Fikihnya ada, saudara. Muraqabahnya ada. Nah, ya silahkan merasa dilihat Allah, mendengar Allah. Siapa yang merasa melihat, didengar? Bukan diri kita, tetapi nur. Ini ibadah. Ini khusyuk sempurna sembahyang. Paham dah, Rahmat? Ini orang tua ya. Beginilah sembahyang orang nang bujur-bujur berilmu. Kalau kayak ini bagaya jua bubungulan mana? Aku sambet aja bubungulan. Gila. Kalau gini caranya bandai sembahyang, nikmat. Ini khusyuk. Tapi terus dirasakan. Terus dirasakan. Nikmat, lezat sembahyang. Karena lagi hendak bergaya ini gak ada. Ini hanya sekedar menikmati jelek. Ini benar belum sempurna lagi. Kayak apa kita membayangkan sembahyangnya Rasulullah yang Nabi katakan, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dibikin cinta lawan diriku dari duniamu itu 3 macam. Aku kata Nabi suka duniamu itu 3. Atif, pertama berharum-haruman. Nabi paling ketujuh dunia, di dunia ini aja Nabi ketujuh berharum-haruman. Yang kedua wanisa, perempuan. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan pendingin mataku, penyejuk jiwaku di dalam sembahyang. Nah, kita hendak ke ini benar bahwa sembahyang itu jadi qurratu ain, penyejuk hati, pendingin mata. Tapi tanpa ilmu ma'rifat, tanpa 4 hal ini, kada akan pernah didapat. Paham sudah? Adik, Rahmat paham? Mar paham? Paham? Nah, berikut wal khuruju ma'al khaufi, dan keluar. Arti keluar nih, selesai sembahyang ma'al khauf, beserta khauf. Apa maksudnya? Bukan bangga diri, bukan merasa pembaiknya, tapi setelah selesai ada rasa takut kepada Allah. Takutnya apa? Takut sembahyang tidak diterima Allah, takut sembahyangnya tidak sempurna, takut
sembahyangnya rusak. Wal khuruji ma'al khauf didambit, pahamlah. Khuruj ma'al khauf takutannya ini. Kita takutan gaya bukah lah. Khauf di sini bukan makna ma'rifat, karena kadang-kadang khauf itu dimaknai ma'rifat, di sini bukan ma'rifat. Ini perasaan, ini maqam. Maqam khauf dan roja. Beda kan? Khauf dengan makna ma'rifat, dengan khauf maqam. Ada khauf dan roja lain, ini maqam, bukan ma'rifat mananya. Habis. Wa qala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian para masyayikh, para guru, malam yajtami qalbuhu 'alal haqiqat fasadat salatu. Malam yajtami, siapa yang tidak terhimpun qalbuhu oleh hatinya, alal haqiqat atas hakikat, fasadat salatuhu, maka rusaklah sembahyangnya. Maksudnya, orang bila sembahyangnya kada bahakikat, sembahyangnya rusak habis. Sembahyangnya rusak. Nah, hakikat tadi ya masuk di dalam ada'u ma'at ta'zim tadi. Kalau orang hanya sembahyang sekedar memakai ilmu fikih, jamin rusak. Mau juga nih. Malam yajtami qalbuhu 'alal haqiqat fasadat salatu. Kenapa? Karena mulai berdiri takbir sampai salam itu syariat. Itu fikih. Hakikat di batin, di roh. Makanya ada zahiran wa batinan, sembahyang secara zahir, sembahyang secara batin. Pakai syariatnya, pakai hakikatnya. Kalau kada bersyariat, ngarannya jabariyah. Kalau kada berhakikat, ngarannya apa? Mu'attilah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, al-haqiqatu la tu'ayyiduha bisyari'ah bahwa atilah wasyari'atu wal haqiqatu la tu'ayyiduha bisyari'ah batilatun wasyari'atu la tu'ayyiduha bil haqiqati atilatun. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir. Ada kalimatnya begini, paham maksudku dicatat. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir, biar ikam jelas. Al haqiqatu bila syari'atin bahwa batilatun wasyari'atu bila haqiqatin bahwa atilatun. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada kalimatnya nanti itu dalam kitab apa? Dalam kitab
Sirrul Asrar. Dadai kan bisi kitabnya. Al-haqiqatu bermula hakikat bila syariatin tanpa syariat batilatun batal. Wasyariatu bila hakikatin syariat tanpa hakikat atilatun hampa. Atilatun hampa. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Malik radhiyallahu an lain lagi sidin bahasanya. Imam Malik radhiyallahu an beliau bahasanya ini, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu Imam Malik. Man tafaqqaha, siapa yang berfikih bi ghairi tasawufin, tanpa tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh menjadi fasik. Iya. Syariat tapi ada hakikat, berfikih tapi ada bertasawuf, fasik. Waman tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Waman tasawwafa, orang yang bertasawuf, bi ghairi tafaqquhin, tanpa berfikih, faqad tazandaqa, maka sungguh zindik. Iya, apa zindik? Zindik itu bahasa Persia. Makanya rumit mencari asal katanya zindik itu. Tasrifannya enggak ada. Lalu menjadi sebuah istilah kafir zindik. Kafir zindik itu kafir yang tertutupi oleh fikih, kafir yang tertutupi oleh syariat. Itu zindik. Kini kamu bingung, zindik ini isim apa? Karena tasrifannya, karena zindik itu bukan bahasa Arab, tapi zindik itu bahasa Persia. Maknanya kita mengerti kafir zindik. Dalam tafsirnya, zindik itu adalah kafir yang tertutupi oleh syariat. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menghimpunkan antara fikih lawan tasawuf. Sembahyangnya berfikih, sembahyangnya bertasawuf, sembahyangnya pakai syariat, sembahyangnya pakai hakikat, iya nang sesuai nang di atas tadi. Pahamlah, nang di atas tadi, nang ahlul ma'rifat tadi. Faqad tahaqqaqa, maka sungguh benar iya. Nah, nang kini kita cari sembahyang supaya bujur. Pahaman? Sembahyang nang bujur itu sembahyang yang berfikih dan bertasawuf. Sembahyang yang pakai syariat dan pakai hakikat. Seperti nang di atas tadi. Lalu melaksanakannya sembahyangnya bil ilmi, dengan fikih, melaksanakan sembahyangnya ma'al haya, bertasawuf, ma'al, kemudian ma'at ta'zim lawan Allah, pakai hakikat.
Bila kada kaya ini antara dua, bilanya kada fasik, zindik. Lah, perhatikan nih. Habis. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati naharun ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.